Gangguan fungsi hati. Fungsi hati itu kalau bagaimanapun saya tetap mengulang fakal sedikit. Fungsi hati itu adalah metabolisme bilirubin dan produksi bilirubin. Kemudian untuk penyimpanan vitamin-vitamin yang terlarut dalam lemak dan metabolismenya. Kemudian metabolisme obat-obatan maupun sintesis protein. Protein sintesis yang disintesis di hati adalah albumin, globulin, dan clotting faktor pembekuan. Ya, hemostasis itu semuanya hampir semua ada beberapa yang disintesis di liver. Albumin juga, kemudian globulin termasuk imunoglobulin. Maka kalau orang dengan gangguan fungsi hati ya nanti imunoglobulinnya juga rendah. Jadi orangnya juga lebih mudah terinfeksi. Rentan. Nah, penyebabnya sendiri ada infeksi, ada imun sistem yang abnormal, ada genetik, ada cancer, kemudian intake alkohol yang berlebihan, kemudian yang keempat, yang terakhir tapi tidak paling kecil adalah obat dan bahan-bahan kimiawi. Nah, fungsi hati sendiri ada beberapa, ya, ada 5 yang kita berikan, yaitu yang pertama ini sebenarnya bukan tes fungsi hati, melainkan tes kerusakan sel hati. Itu dengan tes SGPT atau nama lainnya SGPT itu nama yang sekarang diakui itu adalah ALP dan AST itu istilah dulu SGOT. Kemudian ada kolestasis lab. Kolestasis itu adalah stasis pada kelenjar atau saluran empedu. Kemudian tes fungsi dari sintesis, yaitu clotting faktornya, protein albumin dan gamma globulin. Kemudian tes bilirubin juga. Tuh. Karena fungsi-fungsinya. Kemudian tes BSP itu untuk clearance nanti. Ini tak mirai karena ini lumayan jarang dilakukan karena dia ini lumayan punya side effect yang tinggi gitu. Ya, jadi jarang dilakukan sudah. Nah, jadi tes pertama itu adalah tes kerusakan fungsi hati. Nah, kerusakan sel hati sebenarnya bukan fungsinya di sini, tapi bisa dimasukkan karena memang tes ini mudah. Transaminase itu sebenarnya tidak akan bisa masuk ke dalam darah kalau tidak ada kerusakan pada selnya, gitu kan. Enzim di hati itu masuk dalam darah, tapi ternyata enzim ini tidak hanya terdapat di hati. Nah, tapi dominan ada di liver, ada di banyak penyakit yang lain. Jadi AST dan ALP itu adalah diagnostik penyakit hepar yang disertai nekrosis. Kalau tidak nekrosis ya tidak naik. Perbandingannya AST sama ALT ini yang patut diperhatikan adalah perbandingannya adalah 1,15 normalnya. Sarannya. Tes enzim transaminase ini baik AST maupun ALT itu adalah untuk mengetes fungsi etiologi abnormalitas enzim hati, kemudian mendeteksi pasien penyakit yang berhubungan dengan alkohol, ya itu juga dua-duanya bisa terdeteksi. Kemudian yang pertama adalah
AST, yang nama lainnya atau nama dahulu dinamakan SGPT. Ini adalah enzim mikrosoma. Nah, dia dihasilkan oleh sel sitoplasma di liver, di hati, jantung, dan otot skeletal. Nah, harga normalnya itu 5-56 unit per liter. Nah, tentu saja kalau kenaikan itu tidak spesifik pasti liver, tapi kalau sangat tinggi ya bukan dari jantung atau skeletal gitu. Kalau kenaikan namanya sampai 200 mungkin Anda kecapean sehingga otot-otot skeletal Anda ada yang nekrosis kayak gitu kan. Atau di jantung gitu bisa juga. Nah, tapi kalau sampai di sini di atas 200 dan sebagainya, kemungkinan adalah karena dominannya ada di sel hati, maka ini diindikasikan ada kerusakan sel hati atau nekrosis sel hati. Nah, ALT ini meningkat sekali pada ini infeksi virus, kemudian sirosis, kemudian penggunaan alkohol, pada kondisi shock, hemokromatosis, ini hemokromatosis yang kemarin saya jelaskan. Jadi iron overload. Jadi kalau orangnya pakai misalnya pada thalassemia itu kan terjadi pemecahan pemandekan umur dari sel darah merah yang lumayan sampai pendek banget biasanya, yang dari harusnya 300 itu bisa sampai cuman 30 hari begitu sudah mati gitu. Akhirnya ditambah dengan dia terus-menerus transfusi, akhirnya bisa terjadi tumpukan besi di liver. Nah, ini bisa menyebabkan nekrosis di sel livernya. Kemudian fatty liver yang disebabkan oleh alkohol juga bisa menyebabkan ALT ini meningkat. Kemudian overdose obat seperti Tylenol. Tylenol itu kalau kita mohon maaf itu saya masih pakai istilah lama, istilah merek. Sebenarnya dulu itu paracetamol itu nama yang namanya itu adalah Tylenol. Ya, kayak saya ini hampir setiap hari sekarang minum Panadol karena memang sakit kepala yang terus-menerus. Terus jadi overdose itu bisa menyebabkan ini. Terus ini salah satu hal juga, semakin sering kamu itu mengkonsumsi obat anti nyeri itu semakin rendah ambang rasa sakit Anda. Jadi akhirnya yang dulunya 1 kamu sakit kepalanya sembuh bisa tambah naik gitu. Jadi analgesik itu punya efek samping seperti itu, meskipun itu cuma Panadol. Jadi ya jangan, kalau bisa jangan sedikit-sedikit obat gitu ya. Kemudian penggunaan yang berlebihan dari obat-obat untuk mengurangi rasa sakit, kemudian juga obat untuk mengurangi kolesterol, misalnya simvastatin itu dikit-dikit minum itu, udahlah nggak apa-apa makan bakso, habis itu toh minum ini obat anti kolesterol begitu, biar nggak biar nggak naik, itu menuruti selera tapi menyakiti hati. Ya, kemudian beberapa antibiotik juga bisa menyebabkan kerusakan hati, kemudian juga antifungi, kemudian obat-obat anti psikiatri dan obat-obat anti kejang, anti seizure itu pada epilepsi itu juga menyebabkan kerusakan pada menyebabkan peningkatan pada ALT-nya.
Oke. Kemudian AST. AST itu dulu dikenal dengan nama SGOT. Adalah enzim sitosolik dan terdapat pada mitokondria dan dan sitoplasma. Terus terdapat pada otot jantung, hati, ginjal, pankreas, jaringan otak, dan otot tubuh. Harga normalnya 4-40 mikroliter per liter atau 17 unit per liter, mohon maaf, mikrounit per liter atau kurang dari 12. Ini makanya kita harga normal ini ya bervariasi tergantung labnya nanti, gitu ya. Tergantung alat yang dipakai. Kalau RSP Tomo segini dulu, tapi ini sekarang enggak tahu. Nah, ini hampir mirip ya, AST dan ALT tadi, jadi alkohol abuse juga, shock juga, hemochromatosis juga, alkoholik fatty liver juga, obat juga ya. Gitu. Tadi hampir mirip. Saya keliru barangkali ya. Oh iya, kalau di sini ini ya yang membedakan AST itu tidak naik pada infeksi virus. Ya, bedanya. Di sini kan ada infeksi virus sama liver cirrhosis ya. Kalau di sini tidak, SGOT tidak naik. AST-nya tidak naik. Tolong ini diingat. Biasanya gini yang keluar. Nanti ada pilihan gitu kan. Ada infeksi virus yang naik apa? Ini. Karena yang membedakan ini, pembedanya adalah ini. Ya, dua ini yang di atas. Aku loh sebenarnya kalau kuliah kan sudah membocorkan soal-soal yang akan aku teskan kan, asalkan kamu dengerin. Kamu kadang-kadang nggak mau dengerin, no. Itu kenapa? Nah, ini ada GGT, gamma glutami transferase. Ini enzim yang primernya juga ditemukan di liver, tapi juga bisa ditemukan di ginjal, di kandung kemih, pankreas maupun limpa. Normalnya 0 sampai 30 international unit per liter. Meningkat pada ini aja, alkohol related liver damage dan berapa tipe dari cancer. GGT itu sama kodanya transferase. Ya, ini diingat-ingat mana-mana yang meningkatnya, pokoknya biasanya begini. Kalau mamanya ALT, AST, kemudian GGT naik, berarti apa? Gitu kan. Di sini ada ALT, AST, GGT naik. Itu berarti apa? Gitu. Supaya kita pikir. Apa berarti? Ada apa? Kalau tiga-tiganya naik. Yang mana? Alkohol. Virus enggak, GGT enggak naik. Nah, some type of cancer, AST enggak naik. Gitu kan? Yang tiga-tiganya naik ya alkohol itu, penggunaan alkohol. Ngono loh, Mas. Jadi kalau strategi belajar, kalau Dokter Erna kuliah, itu ya kayak gitu.
harus dipahami. Oh, ini naiknya ini. Jadi gunakanlah pemikiranmu. Oh, ini. Ngapalinnya gampang gitu. Lebih mudah daripada kamu ngapalin satu persatu. Itu nggak akan dikeluarkan kayak gitu gitu. Jadi yang dikeluarkan itu yang khusus kayak gitu. AST, ALT naik tapi GGT tidak naik. Mungkin ini gitu kan. Penggunaan ini atau ini, dan nanti pilihannya kan ada satu yang tidak dipilih kecuali apa, tapi kecualinya apa gitu. Jadi kayak gitu kalau saya ngasih kuliah, ngasih soal itu. Kemudian ini ALP, ini kolestasis, ini mirip ya, jadi jangan bingung. Alkali fosfatase. Kalau kamu bilang fosfatase, ini mesti berhubungan sama fosfat, berhubungan sama suatu mineral gitu kan. ARP adalah sekelompok enzim katalisator hidrolisis ester fosfat organik dalam suasana basah yang menghasilkan bahan fosfat organik dan bahan organik radikal. Nah, tentu saja kalau ini terjadi kolestasis, maka enzim ini akan meningkat. Jadi ditemukan pada sel osteoblas, pada mukosa usus, hati, dan ginjal. Karena apa? Ya karena terjadi bendungan di situ. Bendungan lokal maupun sistemik pada saluran empedu dan perubahan higromia sel, misalnya sel yang mengalami karsinoma. Jadi sel yang mengalami karsinoma itu atau sel yang mengalami transformasi menjadi keganasan itu dengan sendirinya dia berubah apanya ininya, berubah fungsinya gitu. Jadi nanti dia akan mengeluarkan ini ALP juga itu. Jadi nanti kalau ALP-nya meningkat, tapi kok nggak ada kolestasis, terus kemudian ada tanda-tanda orangnya kurus dan sebagainya. Nah, jangan-jangan ini karsinoma gitu. Ya, karsinoma di livernya. Jadi prinsipnya adalah mengukur fosfat yang dihasilkan oleh reaksi substrat yang disediakan oleh ALP serum dengan cara kalorimetri. Kita juga tidak praktikum ini, nggak perlu, hanya kamu tuh interpretasinya apa, itu yang penting gitu loh. Nanti ada rujukan, ini ALP-nya segini, ininya nggak ngerti gitu loh. Padahal kan Anda dokter tuh. Jadi harus bisa interpretasikan. Interpretasi itu sekali lagi bukan hanya melihat naik turunnya, tapi juga melihat apa ya kira-kira. Implikasinya apa di bidang kedokteran gigi entar. ALP meningkat misalnya pada aktivitas sel osteoblas yang meningkat pada penyakit tumor tulang. Jadi itu juga. Kemudian pada penyakit hati karena pembersihan enzim ini melalui liver, menurunkan. Jadi mestinya itu dinetralisir di liver, ALP itu. Nah, kalau kemudian terjadi obstruksi dari saluran empedu atau livernya sendiri mengalami kanker atau sirosis, sehingga pembersihan itu tidak menjadi tidak normal lagi, maka akan terjadi peningkatan dari ALP ini. Ya. Jadi ALP itu adalah kolestasis. Ingat aja itu atau tumor tulang. Ya. Ingat ya.
Angela. Iya dokter. Oke. Jadi kalau ALT ya ini ada tumor, ada obstruksi liver atau sirosis. Itu yang dihafalin ini bukan kadar normalnya, bukan ininya apa, enggak. Ya. Nanti dampaknya gimana di bidang kedokteran gigi tentu saja enggak sekarang saya berikan, karena itu adalah tugasnya penyakit blok 10 gitu. Nah, tes gangguan protein. Ini sudah jam kedua belum? Nanti kebablasan saya diingetin ya. Jadi tadi kan fungsinya selain salah satunya adalah untuk produksi protein kan? Ya. Nah, itu yang berperan adalah kadar albumin dan globulin serum. Perubahan fraksi protein yang paling banyak terjadi pada penyakit hati adalah albumin dan globulin, terutama gamma globulin. Gangguan hati menyebabkan penurunan kadar gamma globulin dan albumin pada darah. Nah, nanti akhirnya apa? Orangnya kan jadi bengkak gitu kan, karena albumin itu kan fungsi utamanya selain untuk nutrisi ya, fungsi utamanya juga untuk mengatur viskositas dari darah Anda kan ya. Jadi kalau hipoalbuminemia itu cairan itu akan keluar, terjadi eksudasi yang terus-menerus. Biasanya orangnya perutnya jadi gede gitu ya, karena terjadi ekstravasasi cairan gitu. Nah, hipoalbuminemia itu terjadi pada penyakit hati yang akut maupun kronis yang merupakan indeks berat dan luasnya kerusakan. Kalau tadi hanya menunjukkan adanya ALT sama ALT tadi menunjukkan adanya kerusakan pada ALT sama AST tadi hanya menunjukkan ALT sama AST tadi hanya menunjukkan nekrosisnya, di sini merujukkan beratnya, seberapa berat kerusakannya itu. Nah, tentu saja memang pemeriksaannya memang lebih mahal, jadi makanya pemeriksaan ini kalau dilakukan ya kalau bukan pemeriksaan penyaring lagi. Jadi ini kalau orangnya sudah kena penyakit liver, kita untuk tahu seberapa berat itu ya kita ukur kadar albumin dan globulin serumnya. Nah, pemeriksaannya dengan elektroforesis dan penggaraman atau salting out gitu. Nah, nih gangguan sintesis faktor koagulasi. Faktor koagulasi itu protein-protein ya. Yang disintesis oleh parenkin hati itu adalah faktor 2, 7, 9, dan 10. Hafalno itu. 2, 7, 9, 10. Dan itu membutuhkan vitamin K. Jadi 2, 7, 9, 10 itu adalah faktor koagulasi yang dependen vitamin K, dependen. Tergantung keberadaan vitamin K. Kerusakan sel hati menyebabkan perdarahan. Ya, akhirnya kalau perdarahan tes koagulasinya abnormal. Tes yang sering digunakan biasanya adalah prothrombin time. Kita nggak perlu belajar tentang ini karena ini biar urusannya orang kedokteran lah gitu ya. Terus normalnya segini. Nah, meningkat pada vitamin K defisiensi, liver disease, atau coagulation defisiensi, atau side effect dari obat-obatan yang mencegah
pembekuan darah seperti aspirin dosis rendah. Aspirin itu Mbak, pada dosis 500, dia kan sebagai analgesik ya. Pada dosis 50, dia itu antikoagulan. Nah, itu juga nanti prothrombin time akan meningkat. Begitu. Demikian juga ini vitamin K defisiensi, liver disease, ini. Kalau coagulation factor indefisiensi ini yang dimaksud adalah biasanya yang sesuatu yang herediter seperti hemofilia, von Willebrand disease, gitu ya. Oke. Oke, seperti itu. Terus kemudian bilirubin serum. Ini gangguan metabolisme pigmen empedu yang dapat dilihat dengan adanya icterus. Pemeriksaannya adalah plasma bilirubin, kualitas bilirubin urin. Kemarin kita nggak bisa ya karena keterbatasan tempat. Kemudian urobilinogen dan pengamatan tinja. Jadi peningkatan urin bilirubin, khusus untuk urin bilirubin yang kita mestinya lakukan itu yang ada di buku petunjuk praktikum ya. Kemarin kan juga sudah saya berikan secara teori saja, itu biasanya terjadi karena hemolisis, jadi banyak sel darah yang dipecah, atau gangguan uptake bilirubin oleh ginjal, oleh hati, maksudnya. Kemudian gangguan konjugasi. Jadi bilirubin itu akan dikonjugasi gitu dengan enzim glucuronic acid gitu, dia akan menjadi bilirubin konjugasi. Maksudnya bagaimana? Kita coba lihat metabolisme ke bilirubin dulu. Ya, kemarin kan sudah jelas ya, eritrosit itu akan dipecah di RES, reticular endothelial system. Yang terbesar adalah spleen atau limpa dan di bone marrow. Nah, nanti hem kemudian dipecahkan menjadi bilirubin. Nah, akan porfirin sama Fe-nya kan akan dipecah begitu ya, porfirinnya menjadi bilirubin begitu. Bilirubinnya yang ada di dalam darah itu akan dikonjugasi. Nah, dikonjugasi gini. Nah, tapi sebelum dikonjugasi dia juga bisa lewat vena porta menuju ke ginjal. Gitu. Maksud saya setelah dikonjugasi dia akan menuju ke ginjal. Gitu, lewat vena ini. Atau dia diekspresikan ke sini dulu. Ya, ke ini kantong empedu. Kemudian kalau tadi makanya kolestasis tadi ya. Terus dia akan masuk ke dalam ini usus halus. Kemudian di usus halus masuk ke usus besar akan dirubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen ini akan masuk ke dalam urin menjadi urobilin, dikeluarkan begitu. Jadi di warna di liver itu biasanya karena urobilin, dan bilirubin conjugated ini biasanya kalau sangat tinggi gitu ya. Nah, di sini sendiri di kolon sendiri atau di usus besar dia akan menjadi sterkobilin, itu yang memberikan warna tinja. Nah, kalau di sini nanti terjadi pembuntuan, oh ya,
Bilirubin kan digunakan untuk penyerapan apa? Absorpsi dari, ada yang tahu? Halimatus tahu? Atau Halisa? Kemarin sudah saya ngomong. Kansa? Koirunisa? Bilirubin digunakan untuk penyerapan absorpsi dari apa, Kansa? Masa belum dikasih toh? Zat besi bukan dokter. Oh, ayo siapa yang tahu? Angkat tangan, nanti tak tambahin nilainya. Kamu masih nggak tahu? Harga nggak tahu? Mohon maaf dokter, bukan zat besi ya dokter? Bilirubin kok. Justru di sini kan bilirubin, justru pemecahan zat besi itu menjadi bilirubin. Hem ini kan dipecah menjadi porfirin dan Fe-nya digunakan kembali. Masa dia digunakan untuk penyerapan zat besi? Ini sudah pasti sudah didapat kok. Iya, Pilar. Permisi, bilirubin kalau menurut penemuan saya untuk penyerapan warna, dokter. Kok penyerapan warna toh? Dia yang memberi warna pada tinja dan memberi warna pada urin. Bukan penyerapan warna, Pilar. Keliru, salah baca mungkin. Memberi warna kuning pada tinja dan urinmu itu adalah bilirubin. Tapi sebenarnya dia dikeluarkan ini, makanya kalau ini buntu, urinmu akan putih, demikian juga tinjanya akan putih. Dan putih warnanya itu tidak kuning lagi tinjanya. Karena apa? Nggak ada yang tahu semuanya, ya Allah. Bilirubin itu digunakan untuk, jadi tubuh kita itu begitu efektifnya loh. Digunakan untuk penyerapan lemak, Mbak. Makanya kalau umpamanya seseorang itu makan yang lemaknya banyak, kemungkinan terjadi batu empedu itu juga lebih banyak karena produksi bilirubin ini akan banyak banget diproduksi gitu. Makanya kan ada istilahnya 4F. Itu sering terjadi pada E3F. Terjadi batuk empedu itu adalah female, fat, apa ya? Lupa F-nya satunya. Jadi orang yang gemuk, perempuan 40. Umur 40-an, female, dan 40. Itu sering terjadi. Jadi kegemukan salah satu pemaca. Sebentar.
Oke. Jadi nanti kalau di sini ada pembuntuan itu tinjanya, makanya tadi salah satu pemeriksaan adalah pemeriksaan tinja. Tinjanya itu putih dan berbuih. Berbuihnya karena apa? Karena lemak gitu. Ya. Nah, kita tadi kan tahu ya conjugated dan unconjugated. Nah, yang dari darah ini, dari pemecahan sel darah itu kan belum dikonjugasi. Nah, masuk ke dalam sel di endoplasmic reticulum liver itu akan dikonjugasi, kemudian menjadi conjugated bilirubin yang masuk dalam kanalikulus. Kalau satu kanalikulus dari kanal atau pembuluh-pembuluh ada kantung empedunya kayak gitu. Nah, tuh akhirnya di sini nanti kalau normal seperti ini. Kemudian kalau terjadi peningkatan produksi bilirubin karena di atas kapasitas dari konjugasi, di mana konjugasinya itu kapasitasnya itu melebihi konjugasi dari melebihi kapasitas konjugasi dari liver. Maaf, beribet saya ngomong. Jadi kalau terjadi pemecahan sel darah di mana dilepaskan unconjugated bilirubin yang berlebihan, melebihi kapasitas konjugasi dari liver, maka di sini akan ditemukan di darah baik unconjugated bilirubin maupun conjugated bilirubin. Lihat ini gambarnya kan lebih besar ya. Jadi kalau peningkatan ini lebih tinggi, pemecahannya lebih tinggi, kedua-duanya akan meningkat. Nah, unconjugated bilirubin meningkat pada anemia hemolitik. Nah, kalau umpamanya conjugated bilirubin darah yang meningkat itu pada kasus tentu saja kolestasis. Kenapa? Karena di sini ini kan normal sebenarnya. Ini semuanya normal, tapi di sini terjadi kebuntuan. Akhirnya terjadi regurgitasi. Regurgitasi ki balik ngono lho, Mas. Balik ke dalam aliran darah lagi conjugated bilirubin itu. Jadi kalau yang meningkat itu adalah unconjugated bilirubin, itu berarti yang terjadi adalah anemia hemolitik. Tapi kalau yang meningkat conjugated bilirubin saja, kalau yang meningkat dua-duanya itu yang menyebabkan adalah pemecahan sel darah merah yang berlebihan seperti pada anemia hemolitik gitu. Kedua-duanya atau unconjugated saja. Tapi kalau kalau hanya conjugated bilirubin saja yang meningkat, berarti di sini terjadi pembuntuan. Ngerti ya sampai sini? Main logika semua ini. Nggak bisa dihafalin. Kemudian kalau terjadi di sini, Dok, apa? Kalau selnya terjadi nekrosis, yang naik yang mana? Kapasitas konjugasinya menurun. Fungsi sel hatinya tidak berfungsi sempurna. Yang naik yang mana? Muhammad Bayu Ferdian. Dari sini loh kelihatan kan, kalau ini tidak berfungsi, yang naik yang mana? Ini apa? Ini. Ini. Ini apa itu? Loh, Kaisan jawab. Endoplasmic reticulumnya ini nggak bisa mengkonjugasi.
tidak bisa merubah unconjugated ini menjadi conjugated kan kalau ini terjadi kerusakan. Maka ada pemeriksaan darah yang ditemukan adalah Unconjugated. Unconjugated, nah, dokter. unconjugated. Ngerti ya? Sudah, wes. Jadi tahu ya, gitu. Jadi kalau mamanya unconjugated yang meningkat tidak disertai dengan conjugated, maka kemungkinan adalah penyebabnya adalah livernya. Tapi kalau dua-duanya naik, maka kemungkinan adalah pemecahan sel darahnya. Kayak gitu. Jadi kita harus menarik perhatian, menarik kesimpulan dari apa hasil pemeriksaan itu gitu ya. Nah, bilirubin urin itu, nah ini conjugated bilirubin darah meningkat pada kasus kolestasis. Unconjugated bilirubin meningkat pada anemia hemolitik. Unconjugated nanti bisa juga conjugatednya kalau mau lebih kapasitas konjugasinya ya kan conjugated bilirubin juga meningkat juga seperti tadi saya bilang. Tapi kalau unconjugated tok itu ya pasti anemia hemolitik. Terus kemudian bilirubin urin positif itu berarti peningkatan conjugated bilirubin dalam darah, bukan unconjugated. Kenapa? Ya karena kita tadi sudah tahu bahwasanya ini yang ada di dalam urin ini adalah bilirubin yang dari liver yang sudah dikonjugasi. Jadi pada anemia hemolitik, urinnya tidak didapatkan peningkatan bilirubin. Sampun, ngertos? Ya. Paham ya? Paham ya? Ini nggak bisa dihafalin, ini harus dipahami ya. Nanti insya Allah sama kuliah yang kemarin itu saya upload di YouTube sehingga Anda nanti bila bingung bisa baca dengerin YouTube lagi. Tidak adanya empedu sama sekali pada tinja menggambarkan adanya kolestasis dan atau steatore. Steatore itu namanya ya tinjanya itu tidak mengandung bilirubin yang ditandai dengan tinjanya pucat, putih dan berbuih. Ya. Kemudian cara pemeriksaannya dengan reagen diazo itu bisa. Nah, yang terakhir ini adalah tes fungsi dari clearance. Nah, kan beberapa banyak, bukan hanya zat warna ya, banyak racun yang di clearance, dibersihkan di dalam liver. Gitu loh. Termasuk obat-obatanmu dan sebagainya itu dibersihkan di liver itu. Difagosit, kemudian dikeluarkan, begitu ya. Jadi kerjanya liver itu berat. Kemudian, nah fungsi clearance ini bisa diukur dengan zat warna yang diberikan secara intravena, kemudian diukur retensinya di dalam darah. Jadi nanti diinjeksi, ya bisa pakai macam-macam ini, ya. Kemudian nanti berapa jam itu diperiksa, dia turun enggak gitu ya. Karena kalau fungsi clearance-nya itu baik, seperti BSP itu baik, maka dia akan turun gitu. Tapi ini sudah banyak di ini Mbak,
ditinggalkan karena tes clearance ini juga ternyata memberikan kalau umpamanya livernya itu udah rusak, dia akan tambah rusak. Jadi sudah jarang dilakukan. Nah ini BSP yang paling terkenal adalah sulfobromopiren, itu yang pertama kali digunakan. Nah, ini juga karena ada reaksi anafilaksis juga, maka ya juga jarang digunakan. Nah, BSP ini adalah zat warna yang diuptake oleh hepatosit, kemudian dikonjugasi, kemudian diekspresikan, dikeluarkan lewat saluran empedu. Nah, tes ini biasanya digunakan untuk membedakan antara sirosis dan non-sirosis penyakit liver. Kalau sirosis tentu saja ini tidak bisa, gitu kan. Kemudian untuk memprediksi setelah reseksi hepatoma. Jadi setelah ada hepatoma, diambil heparnya yang mengalami keganasan, kemudian fungsinya bagaimana ini yang normal ini, sisanya ini masih berfungsi normal atau enggak gitu loh ya. Kemudian atau setelah post systemic sun surgery, ini juga pengobatan pengobatan. Sebentar ya, ada paket ya. Nah, tuh. Tapi karena potensial dari adanya potensi reaksi efek samping, maka ini sekarang jarang sudah dilakukan. Nah, ini pattern atau apa ya, gambaran begitu loh. Kira-kira kalau hepatoseluler gitu ya, itu AST dibanding ALT-nya, perbandingannya yang dipakai lebih dari 2, itu kemungkinan adalah karena alkohol. Tapi kalau AST dibanding ALT-nya lebih dari 5, itu rhabdomyolysis. Jadi ini kelainannya pada ototnya. Kalau lebih dari 5. Karena AST ini sebenarnya banyak di otot kan. Kalau ALT maupun AST lebih dari 1000, maka itu kemungkinan adalah penyakit liver yang disebabkan karena virus, obat, atau iskemia. Gitu. Jadi bisa itu sebabnya. Kemudian kolestasis. Terus ketika ulang ya, kolestasis yang meningkat apa? Alkalin fosfatase dan KKT, gamma glutamis transferase tadi. Nah, tapi kalau alkalin fosfatasenya meningkat, tapi GGT-nya normal, maka yang terjadi ada yang ini menggambarkan adanya penyakit pada tulang. Kalau dua-duanya kemungkinan di liver, tapi kalau dua-dua GGT-nya normal, ya pada pada tulangnya. Kemudian unconjugated bilirubin. Unconjugated bilirubin meningkat. Tok, ini isolated ya. Isolated itu ini tok atau ini tok, loh Mbak. Ya, maksudnya. Itu kalau ini tok yang meningkat, itu adalah hemolisis atau Gilbert and Clagger-Nazar syndrome. Ini adalah gangguan pada konjugasinya. Jadi nanti kalau umpamanya ada pertanyaan,
Kalau unconjugated saja yang meningkat, maka penyebabnya adalah ini. Kamu tahu. Ini kotak ini enggak usah ya. Karena ini grupnya kita nggak anu kan, nggak sampai ke sana gitu loh. Ini saya berikan aja biar Anda tahu aja lah itu nanti untuk apa. Ya. Jadi seperti itu soalnya. Wes dipocori meneh kan, tak jane. Pokoknya kamu dengerin kuliah saya mesti tahu kok jawabannya. Kemudian kalau sintesisnya dysfunction isolated tanpa disertai ini semua, jadi AST-nya nggak meningkat, ALT nggak meningkat, tapi albuminnya turun atau faktor koagulasinya turun, proteinnya turun. Itu ya bukan karena livernya, tapi karena malnutrisi, karena nephrotic syndrome. Seperti kemarin, nephrotic syndrome kan proteinnya banyak keluar kan? Ya. Atau protein losing entropati, itu maksudnya adalah entropati atau kondisi patogen pada usus sehingga dia tidak bisa menyerap proteinnya. Tuh. Nah, kalau sirosis ya itu semuanya. Itu adalah end result of any chronic hepatocellular atau cholestatic diseases. Cholestatic bisa sirosis ntar kalau dibiarin aja. Jadi misalnya kalau dia kena hepatitis B, ya bisa jadi sirosis. Tapi lebih tinggi kalau nggak salah, tapi di klinik nanti diberikan ya. Saya tidak memberikan karena kita ke patologinya aja. Tuh kuliah tentang hari ini. Ada pertanyaan sampai sini? Absensi dulu ya, yang kelompok, yang grup B. Kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Bisa dimengerti toh kuliah saya? Bisa, dokter. Ada yang dibingungkan? Nanti direnungkan ya. Habis kuliah merenung. Bingung ini bagaimana ini. Kok sudah topik 15? Ini tadi grup B jam berapa ya? Oh, 19.50 ya. Sampai 20.40. Oke, kalau sudah selesai, nggak ada pertanyaan lagi. Masuk. Oh ya, Dini, silakan Dini. Ya, jadi saya ingin bertanya dokter mengenai yang tadi yang bilirubin serum itu gangguan metabolisme pigmen empedu dapat dilihat dengan adanya ikterus. Mohon maaf dokter, tapi sebelumnya saya belum paham apa itu ikterus, apa itu bisa menjadi indikasi ada atau tidaknya gangguan pada pigmen empedu. Terima kasih. Iya, oh iya, ikterus itu apa masih belum tahu. Ikterus itu kekuningan, Mbak, kuning kehijauan. Nah, itu bisa dilihat pada putihnya mata itu.
jadi kuning pada putihnya mata itu bisa terjadi, atau di mukosa rongga mulut di palatum itu kelihatan kuning gitu. Jadi itu menandakan bahwa ada bilirubin peningkatan bilirubin di dalam darah. Kita tidak bisa membedakan itu apakah conjugated atau unconjugated, warnanya sama saja, Din. Kalau sudah kayak gitu, kita ya periksa darah rutin sama urin rutin aja. Nanti gimana gitu. Nanti kalau mamanya ya kayak pasien saya yang saya ceritakan kemarin, itu ternyata itu pasiennya mahasiswa kok, bukan pasien saya. Jadi pasien yang dibawa oleh mahasiswa ternyata bilirubin serum urinnya juga positif, terus ternyata dia anemia hemolisis. Bilirubin serumnya ya meningkat gitu. Oke, Dini, sudah bisa dimengerti? Baik, dokter, bisa dipahami. Terima kasih, dokter. Ya, sami-sami. Ada yang tanya lagi? Nanti linknya YouTube coba saya diingatkan ya, Dok, linknya YouTube ya mana ini karena saya record gitu. Biasanya terus kemudian saya download, terus saya kok biasanya baru kemarin sih ada beberapa juga ya, tapi nggak tahu kemana. Jadi nanti coba Anda bisa lihat-lihat kembali gitu. Ada yang ditanya lagi? Saya kalau sudah nggak ada ya, saya akhiri ya. Dan jangan lupa presensi untuk kelompok B. Ya, semoga yang kita pelajari malam ini berguna untuk bekal Anda nanti untuk blog selanjutnya dan untuk profesi Anda sebagai dokter gigi nanti. Jangan sampai ya kita selama ini dianggap menjadi orang nomor 2 dibanding seorang dokter gitu ya. Kan gitu. Selama ini anggapan. Jangan sampai seperti itu karena kita tidak menjadi dokternya manusia tapi dokternya gigi gitu katanya. Itu kan dokternya gigi bukan dokternya manusia. Jadi kita harus tahu sistemik. Meskipun kita tidak bisa mengobati, paling nggak kita tahu harus bagaimana menangani pasien dengan kelainan-kelainan sistemik yang sering terjadi. Liver ini kan banyak banget, Mbak. Ya, prevalensinya kan sangat tinggi. Itu kan gangguan pada liver ini. Hepatitis kayak gitu, banyaknya. Oke, kalau hepatitis A, endemik malahan di kampus dulu sering banget, untung sekarang sudah enggak. Kemudian hepatitis C, hepatitis B juga. Nah, hepatitis B ini yang bisa menjadi kronis. Nah, kronis bisa menjadi serosis juga. Hepatitis C juga. Kan? Ya. Jadi, tuh saya pengennya apa yang saya berikan itu menjadi bekal Anda untuk nanti praktek. Memperluas wawasan Anda. Bukan hanya melihat pasien itu giginya saja, tapi juga orangnya. Jadi pasien datang itu perhatikan. Kok pucat ya? Kok kuning ya? Mukanya kok gini ya? Jadi sambil ngajak ngobrol itu, sampai selamat datang dan sebagainya itu ya diperhatikan pasiennya itu. Itu ya. Windu. Oke. Itu ya. Jadi kita bukan nanganin giginya pasien itu juga menangani seluruhnya. Kalau Anda nggak tahu kalau pasiennya itu kena hepatitis, kemudian setelahnya itu
Anda agak ceroboh untuk sterilisasi alat dan sebagainya, nanti kan ketularan semua juga, dan kemungkinan Anda juga bisa tertular juga, pasiennya juga, gitu kan. Oke, kalau sudah tidak ada, saya akhiri ya. Selamat belajar. Sampai jumpa. Besok masih ada praktikum ya? Tapi presensi aja ya? Itu ya. Tapi kita disuruh datang sama Prof. Maksud saya online aja biar aku berjalan lain kan dulu. Ya gak apa-apa lah ya. Nanti tetap datang aja di EHS ya, sama Prof disuruh begitu ya, udah datang aja. Barangkali Prof mau ngasih aktivitas rektal atau apa. Ketemu besok ya, yang 1, 2, 5, 6. Ya, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter. Terima kasih banyak, Halo. dokter.